saya yakin yang udah ngerti gitu ya. Jadi gini Pak, network marketing itu gampang-gampang susah Pak. Susah, gampang kalau kalau benar-benar actionnya tepat. Berada di kapal yang tepat, berada di jalur yang tepat. Tapi susah kalau misalnya tidak dijalankan dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah susah kalau misalnya tidak berada di gerbong atau di kereta atau di pesawat yang tepat. Simple Pak sebenarnya konsep itu. Dan konseptual network marketing itu adalah sebenarnya adalah sebuah namanya jenis usaha Pak. Jenis perdagangan Pak. Masuknya Pak. Gitu loh Pak. Jadi network marketing adalah sama Pak, dagang Pak, gitu loh. Perdagangan nggak. Nah, disebut network marketing karena begini Pak. Ini bagi yang pernah baca buku, saya yakin bapak-bapak di sini semuanya cerdas-cerdas semuanya gitu ya. Nah, dahulu kala pada saat belum ada network marketing, ada sebuah perusahaan gitu ya, ceritanya begitu. Ada sebuah perusahaan yang memiliki produk yang bagus. Produknya bagus sekali zaman dulu nih Pak, gitu loh Pak. Nah, produknya bagus sekali. Nah, ternyata dia hanya bisa kan kalau misalnya produk konvensional biasa, ya udah mau jual berapa, mau jual sekian, ya udah saya cuma bisa berikan komisi paling ke 1-2 orang aja. Paling banyak juga ke 3 orang aja. Selebihnya daripada itu harga harus markup. Nah, pada saat harga di markup, maka harga di pasaran itu akan kacau, Pak. Ya, Pak ya, setuju ya di sini ya. Nah, jadi si pemilik usaha tersebut artinya bagaimana dia mikir? Caranya untuk saya bisa membagikan banyak bonus kepada banyak orang, tapi dengan produk yang sama, tanpa menaikkan harga tuh bagaimana caranya? Kan itu pertanyaan, Pak. Gitu loh maksudnya, ya. Jadi, nah, pada saat itulah network marketing itu digunakan, Pak. Multi-level marketing pada saat itu digunakan. Gitu loh, Pak. Jadi, produknya ada, harganya sama, dimanapun harganya sama, tapi tanpa menaikkan harga, mereka bisa mendapatkan komisi, Pak. Kita sebut seperti itu, Pak. Komisi ya, sebutannya ya. Belum model-model yang sekarang, bonus lah, inilah, withdrawal lah, belum ada, Pak. Dulu belum ada, Pak. Itu konseptualnya, Pak. Gitu loh. Nah, kita balik lagi, Pak. Jadi, konseptual bisnis ini, network marketing yang bagus itu sebenarnya adalah seperti ini, Pak, contohnya ya, Pak, ya. Jadi, bagi saya, selama network marketing itu berada di jalur yang tepat dan jalur yang benar, maka perusahaan itu sah. Gitu loh, Pak. Nah, jalur yang tepat dan jalur yang benar itu seperti apa? Ya tentunya jalurnya itu nggak boleh melewati yang namanya payout bonus. Itu udah mesti, Pak. Payout bonus itu mesti, Pak. Gitu ya, Pak ya. Kenapa logikanya? Walaupun dulu Apli belum ada gitu ya, walaupun dulu Apli belum ada, seandainya Apli belum ada, kalau kita main logika, payout-nya itu adalah 60% atau 50% deh, nggak usah 60%, Pak. 50% payout. Dan kemudian terjadi piramida sempurna, Pak. Untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Perusahaan akan defisit, Pak. Akan defisit, Pak. Gitu loh. Yang akhirnya akan kolaps. Nah, pada saat perusahaan kolaps, maka dinilai secara subjektif sama berbagai orang, pro kontra ya, ini pro kontra ya, bahwa perusahaan itu melakukan tindakan penipuan, kan begitu Pak? Ya, penipuan. Nah, kita nggak tahu sebenarnya di balik cerita daripada itu. Sebenarnya mungkin bosnya atau ownernya ingin memberikan komisi yang lebih besar sebenarnya kepada anggotanya, kan kita nggak tahu Pak. Betul ya Pak ya? Nah, ini namanya asas praduga tak bersalah. Di dalam hukum, asas praduga tak bersalah. Gitu loh, Pak. Jadi setiap orang itu, kalau belum mendapatkan putusan amar daripada pengadilan negeri, gitu ya, maka itu disebut, orang tersebut masih menjadi praduga tak bersalah, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang begitu saja. Nah, saya balik lagi, Pak. Ada sebuah cerita begini. Ada sebuah sekolahan terkenal, gitu ya, Pak ya, yang memiliki murid banyak sekali. Ya, taruhlah satu kelas itu 30 murid gitu loh, Pak ya. Nah, dengan guru yang sama, dengan sekolah yang sama, dengan atribut yang sama, kenapa bisa ada muncul ranking 1, ranking 2, ranking 3,
Dan ada ranking terakhir, ranking 30, bahkan ada yang nggak dapat ranking atau nggak lulus sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang salah? Apakah gurunya yang mengajar salah? Ataukah sekolahnya yang mengajar salah? Atau siapa yang salah, Pak? Nah, ini adalah pertanyaan juga. Ya, Pak ya? Setuju ya, Pak ya? Jadi, balik lagi, Pak. Gurunya sama loh. Buku yang dipakai sama loh. Ya, seragamnya, atributnya sama, Pak. Jam masuknya sama, Pak. Gitu loh, Pak. Kenapa bisa ada yang nggak lulus? Kita nggak usah ngomong ring 1, ring 2. Kenapa bisa ada yang nggak lulus? Gitu loh, Pak. Jawabannya cuma satu. Diri sendiri, Pak. Diri sendiri, Pak. Jadi balik lagi, Pak. Saya mau cerita ya sedikit sebelum saya bahas. Pada saat ini saya juga salah satunya saya mau membahas soal apa poin tadi di situ, Pak. Pada saat saya ingin menciptakan, saya masih biasa-biasa aja, Pak, gitu ya, Pak ya. Cuman pada saat saya ingin menciptakan 1 miliar pertama dalam hidup saya, yaitu di usia saya yang ke-27, 28. 1 miliar pertama saya ciptakan itu dengan kerja keras yang benar-benar capek sekali, Pak. Capek sekali, Pak. Saya memiliki pedoman itu. Dari mana? Dari mentor saya, dari saya punya, dari papa saya, dari ayah saya, Pak. Beliau pernah mengatakan begini, yang kurang lebih hampir sama ya, artinya ya. Jadi gini loh, kamu kalau mau banyak uang, ini kan namanya kan orang tua ya. Kamu kalau mau banyak uang, mau banyak duit, mau sukses, pada saat orang belum bangun, kamu udah bangun. Pada saat orang udah tidur, kamu belum jangan tidur. Pada saat orang semua satu kantor udah pulang, kamu jangan pulang. Saya pikir terus, Pak. Saya pikir terus, Pak. Siang dan malam saya pikirkan, Pak. Tapi saya pikir terus juga nggak ada gunanya. Coba saya buktikan, Pak. Jadi pada saat saya buktikan di umur 27, maka saya mendapatkan 1 miliar pertama, Pak. Baru cuma 1 miliar pertama, Pak. Baru cuma 1 miliar pertama, Pak, saya dapatkan, Pak. Tapi saya bangga pada saat itu, Pak. Saya bangga, Pak. Kenapa? Saya nggak pakai duit orang tua, Pak. Saya bangga, Pak. Gitu loh, Pak. Mobil saya beli sendiri, ya kan? Apartemen dulu saya beli sendiri untuk saya investasikan. Dan lain-lain saya beli sendiri, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, orang lain mau ngomong apa, duit saya lebih banyak. Saya punya 5 miliar, saya punya 10 miliar, saya punya 20 miliar. Ya, it's your business, gitu ya kan. Itu it doesn't matter for me, gitu loh. Cuman saya memiliki kebanggaan sendiri. Nah, semuanya itu dari mana, Pak? Dari mana? Dari dreams, Pak. Dari impian saya, Pak. Jadi kalau ada statement di situ yang menyatakan bahwa impian itu bohong, dream book itu bohong, dan lain-lain. Saya orang pertama yang menyanggah itu, Pak. Bohong disebut bohong atau disebut tidak benar itu jika tidak dijalankan, Pak. Ya, Pak ya. If nih, Pak. Jika tidak dijalankan. Tapi selama impian tersebut itu masuk akal dan dijalankan dengan benar, actionnya tepat, dan juga caranya tepat, maka kemungkinan untuk kita bisa mencapai mimpi itu ada kesempatannya, Pak. Makanya ada yang namanya, kita semua sama-sama tahu, saya yakin di sini semua jagoan, semua veteran semua, ada yang namanya smart goal setting. Smart, ya. SMART, Pak. Makanya, jadi dalam membuat goals, itu saya selalu, dalam diri saya sendiri, saya memakai smart goal setting. Jadi smart itu artinya apa? Specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame, Pak. Itu harus ada, Pak. Jadi jangan sampai bermimpi cuma bermimpi kayak lagu seorang artis. Bermimpi, aku hanya bisa bermimpi. Jangan cuma begitu. Nah, balik lagi, yang saya terapkan saat ini, Pak. Selama ini ya, saya cuma cerita, ini sharing about myself. Yang saya cerita jadi begini, Pak. Impian tanpa ada faith, atau yang kita sebut iman, ya, dengan action yang tepat, dengan cara yang tepat, itu hasilnya adalah omong kosong, Pak. Dalam semua bisnis, Pak. Dalam semua bisnis. Nah, saya juga mau menjawab lagi nih, Pak. Gitu ya, Pak. Ya, makanya saya bilang begini. Prinsip sukses saya, ini sukses saya, Pak. Yang nggak ada di buku manapun juga. Nggak ada di Eric Worre, nggak ada di John C. Maxwell, ya. Nggak ada di 7 Daily Habit, 8 Daily Habit. Tidak mengajarkan ini. Prinsip sukses saya adalah apa, Pak? SPK, Pak.
PK. Itu metode saya, Pak. Apakah itu S? S sama dengan P plus K. Maksudnya begitu ya. S adalah apa, Pak? Sukses. P itu adalah apa, Pak? Peluang. K-nya itu adalah apa, Pak? Kesiapan. Ya. Jadi sukses bagi saya ya, itu adalah peluang ketemu ditambah dengan kesiapan. Saya berikan contoh. Hari ini Pak Amir punya peluangnya. Saya tawarin bisnis sama Pak Amir, misalnya begitu ya, Pak Amir ya. Pak Amir, saya tawarkan bisnis sama Pak Amir nih. Pak Amir kan punya peluangnya. Saya tawarkan bisnis. Pak Amir, saya punya kangtal nih. Saya punya project nih. Projectnya 20M. Bagus. 1 tahun ke depan, tahun 2021, 2022, kita bisa profit 60%. Berarti 20M itu 60% berapa? Bisa profit 12M. Besar sekali. Tapi masalahnya saat itu Pak Amir, minta maaf ya, saat ini saya yakin Pak Amir punya 20M, saya yakin. Tapi Pak Amir pada saat ini, dalam cerita ini nggak ada uangnya, ya, nggak ada uangnya. Aduh, gila 20M besar banget nih ya kan. Artinya apa? Nggak siap. Saya balik ceritanya. Pak Amir saat ini punya uang 20 miliar. Tapi nggak ada yang nawarin peluang ke Pak Amir. Nggak ada yang nawarin kangtau. Nggak ada yang nawarin proyek. Bisa nggak, Pak? Bisa sukses nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saat ini, Pak. Butuh peluang. Saat ini saya kasih tahu, Pak. Jadi gini, Pak. Saya lahir, dibesarkan dari keluarga pemain properti. Gitu ya, Pak ya. Jadi pemain properti, ya kan, nanti suatu hari nanti, pada saat saya menikah, nanti saya undang, ya kan, para leader mungkin nggak bisa semuanya, saya mohon maaf, nanti bisa lihat kita punya keluarga besar. Jadi, keluarga besar kita adalah pemain properti, Pak. Gitu loh, Pak. Yang cukup terkenal. Gitu loh, Pak ya. Jadi artinya gini, Pak. Saya dibesarkan itu benar-benar dengan realistis. Dengan realistis, tapi saya selama ini dari saya SMP, SD SMP, saya nggak pernah minta uang sama papa saya, Pak. Nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah minta uang sama orang tua saya, Pak. Semua saya berusaha cari sendiri, pikir sendiri. Dari jualan kartu, zaman dulu kartu Dragon Ball, kartu ini, kartu itu, jualan ini, jualan itu, jualan palsu. Saya jualan, Pak. Jadi kalau ada statement tadi yang dikatakan sama Mr. Tom and Jerry, I don't know ya kan gitu ya. Ya saya nggak tahu ya Mr. Tom and Jerry atau Jerry and Tom, I don't know, atau Tom Cruise, saya nggak tahu ya. Jadi jualan itu begini. Saya mau tanya, Pak, jawab saya, Pak. Bisnis apa yang nggak perlu jualan, Pak? Angkat tangan, Pak. Bisnis apa yang nggak perlu jualan, Pak? Nggak perlu menjual, Anda bisa mendapatkan profit, Pak. Silakan angkat tangan, Pak. Kita debat, Pak. Ternak tuyul. Jadi gini, Pak, maksud saya, Pak. Jadi saya prinsipnya di bidang makanan saya pernah, Pak, business owner. Di bidang properti saya business owner, Pak. Di bidang bidang-bidang yang lain saya juga sempat menekuni juga, Pak. Jadi artinya kalau kita tidak menjual sesuatu dan tidak terjadi suatu penjualan, maka nggak akan ada omset, Pak, dan nggak akan ada keuntungan. Itu intinya, Pak. Makanya jangan pernah percaya kepada yang namanya nabung sekian, bisa dapat sekian, beranak, Pak. Beranaknya dari mana? Pokoknya beranak aja. Jangan percaya seperti itu, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, ini yang penting. Nah, kalau saya lihat dari fotonya, dari videonya Mr. Tom tadi, gitu ya. Ya, ada 10 ya. Ada 10 ya. Saya lihat sebenarnya dia bukan menunjukkan atau bukan menyerang semua network marketing industri. Bukan, Pak. Itu terlihat sekali. Dia hanya menyerang beberapa network marketing yang dia anggap tidak layak, Pak. Sebenarnya itu kalau saya lihat, Pak. Gitu loh. Jadi, dan saya lihat juga dalam matanya dia, gitu ya, Pak. Dalam matanya dia, terdapat sebuah kepahitan, Pak. Terdapat sebuah kepahitan yang dia nggak bisa ungkapkan. Yang bisa dia ungkapkan itu adalah melalui YouTube. Semoga yang melakukan itu
mendengar kan begitu, melihat, mendengar kan begitu, Pak. Nah, Mm-mm. ada beberapa hal yang saya setuju daripada dia. Ada, Ada. ada, ada, ada yang jadi benar. Betul. Contoh, kayak misalnya ya, kaos kaki harga 1,5 juta dan lain-lain. Saya tidak mengatakan ini benar atau salah. Saya tidak mengatakan demikian. Ada nggak yang namanya bioteknologi? Ada, Pak. Bioteknologi memang ada, Pak. Gitu loh, Pak. Tapi kalau misalnya sampai melakukan overclaim, ya Pak ya, overclaim, dengan segala statementnya, itu tidak dibenarkan, Pak. Tidak dibenarkan, Pak. Gitu ya, Pak ya. Termasuk obat. Obat kalau terlalu overclaim pun juga tidak dibenarkan dalam dunia kedokteran, Pak. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi, makanya di sini saya mengajak teman-teman semua sebelum kita bahas satu persatu. Di dalam TIS ini, saya nggak tahu di perusahaan lain. Dalam TIS ini, saya selalu bilang kepada staff dan lain-lain semua, nanti saya akan keluarkan peraturannya, Pak. Peraturan mengenai undercutting price, peraturan mengenai overclaim produk, peraturan mengenai black campaign produk lain, kita akan tindak secara tegas, Pak. Jika anggota kita melakukan hal-hal demikian. Kenapa? Itu mempermalukan perusahaan, Pak. Kita nggak boleh mempermalukan perusahaan, Pak. Nggak boleh mempermalukan diri sendiri, Pak. Gitu ya. Artinya, semua produk itu baik adanya, Pak. Pasti mereka punya kelebihan masing-masing. Yang nggak boleh kita judgement, nggak boleh kita jelek-jelekan. Ya, kalaupun kita menganggap produk itu kurang baik, ya udah simpan di dalam hati. Nggak perlu untuk dijadikan, oh, dengan gara-gara kita menjelek-jelekan produk orang, produk kita dibeli. Salah, Pak. Salah besar. Malahan kita dibenci, Pak, sama orang, Pak. Salah Iya, besar, Pak. iya. Salah besar, Pak. Gitu Ya. loh, Pak. Itu tidak dibenarkan dalam dunia manapun juga. Dan tidak dibenarkan dalam agama manapun juga. Nggak dibenarkan, Pak. Betul. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi dalam dunia dan akhirat tidak dibenarkan. Nah, oke. Jadi saya udah cerita sedikit mengenai apa itu network marketing. Jadi sebenarnya network marketing itu very simple, Pak. Sangat simple sekali. Yang paling penting makanya saya bilang adalah apa? The power of product. Ya. Kalau produknya itu memang benar-benar kualifikasi, kalau memang benar produknya itu bagus, kalau memang produknya benar-benar bagus, pasti akan terjadi penjualan dengan sendirinya, Pak. Pasti. Pasti, Pak, ini hukumnya, Pak. Gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? Hukum domino, Pak. Domino efek, Pak. Domino efek, Pak. Ya, tentunya dalam sosialisasi pengenalan produk kita perlu effort untuk mengenalkan produk dan lain-lain sebagainya. Tapi bila mana orang tersebut atau konsumen atau mitra tersebut sudah mengkonsumsi dan nggak ada hasilnya apa-apa, nonsense, maka dia beli lagi, itu adalah hal yang wajar. Kan begitu, Pak? Hal yang wajar gitu loh, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Saya nggak ngomong perusahaan siapa. Tapi ada memang betul perusahaan-perusahaan itu yang mungkin belum terdaftar atau mungkin bodong dan lain-lain. Mereka mengandalkan apa? Oh, jualan produk apa aja, kalau di MLM-in pasti sukses. Ada yang ngomong begitu, Pak. Ada. Gitu loh, Pak. Nah, ini konseptual ini yang saya bilang kurang cermat dan kurang bijak, Pak. Nggak bisa seperti itu, Pak. Jadi, konseptual MLM, network marketing, itu adalah yang pertama. Produknya itu harus resmi, Pak. Resmi itu artinya sudah diuji. Diuji, artinya layak dikonsumsi. Oleh siapa, Pak? Badan di Indonesia. Badan POM, Pak. Gitu ya. Dan halal. Artinya halal untuk digunakan. Ya, mungkin di luar negeri saya nggak tahu halal diperlukan apa tidak ya. Saya nggak tahu. Tapi di Indonesia halal sangat diperlukan. Perlu. Gitu loh, Pak. Wajib. Ya. Halal. HACCP, GMP, ISO, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini penting sekali. Nah, ini adalah salah satu syarat, Pak, untuk memiliki produk yang layak konsumsi. Saya sebut layak konsumsi. Nah, mengenai efektivitas dari produk, itu balik lagi kepada perusahaan masing-masing. Kan begitu, Pak? Balik lagi dari perusahaan masing-masing. Apakah benar produk itu memiliki manfaat yang sesuai disebutkan? Kan begitu. Nah, silahkan teman-teman semua, para mitra-mitra semuanya, mencoba. Karena kalau nggak mencoba, nggak tahu. Kan begitu. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Dan kemudian lagi adalah, di mana dirugikan? Nah, kalau saya bahas lagi, ada masalah dirugikan.
member dirugikan, begini dirugikan. Sekarang saya mau tanya begini, yang dirugikan itu sebenarnya yang memiliki resiko antara mitra dengan perusahaan yang memiliki resiko sebenarnya siapa lebih besar, Pak? Pak Amir? Perusahaan lah pasti. Perusahaan harus Perusahaan. memiliki warehouse pastinya, ya, harus memiliki warehouse, harus memiliki stok produk yang banyak, harus memiliki staff manajemen, harus memiliki sistem, dan ini dan itu dan ini, tempat gitu ya Pak ya, maintenance dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya yang sangat resiko Pak, sebenarnya seperti itu Pak, gitu loh. Jadi saya tidak menyarankan sebenarnya untuk membuka perusahaan network marketing jika tidak benar-benar mencintai dan menguasai bidang tersebut, Pak. Nah ini yang paling penting nih, Pak. Ini saya kasih tahu dulu, Pak. Ini nggak sepenuhnya enak, Pak. Nggak sepenuhnya enak, Pak. Gitu loh, Pak. Nah ini adalah yang penting ya, Pak ya. Nah oke. Jadi ini intro dari saya yang saya mau jelaskan sedikit apa itu konseptual secara umum network marketing industry. Nah saya bahas satu persatu nih, Pak. Tanya, Pak. Ayo, Pak. Tanya, Pak. Boleh ya. Oke, tadi kan ini kita bahas ya tadi di videonya Mr. Tom tadi ya Pak ya. Iya. Ada 10 hal yang dibahas sama yang bersangkutan. Nah, yang pertama dia bilang bahwa perusahaan MLM ini pasti mengiming-imingi cepat kaya, ya. Pokoknya masuk aja pasti kaya, ya. Nah ini bagaimana Pak Cahyadi yang poin pertama yang ada stigma bahwa perusahaan MLM ini mengiming-imingi cepat kaya. Ya. Jadi gini Pak, kaya atau miskin